Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing ya, atau ya diskusi lah tentang mengenai pertanyaan yang sering masuk, yaitu telur keberapa sih bang anaknya merpati itu bagus diambil anaknya gitu ya. Jadi jadi anak merpati yang keberapa, yang keluaran keberapa itu yang bagus diambil anaknya. Jadi ya adalah beberapa orang yang berpendapat bahwa ini yang bagus itu teluran ketiga, ada yang teluran kelima, ada yang teluran kesekian sekian sekian gitu ya. Apakah benar demikian gitu ya? Untuk masalah benar salahnya saya tidak bisa menjawab ya. Cuman kalau saya sih menggunakan pendekatan ilmiah dan praktek di lapangan saya sendiri ya, secara pribadi ya. Ya dari sependek pengalaman saya ternak gitu ya. Kalau saya pribadi itu saya nggak berpendapat seperti itu ya. Jadi telur keberapapun itu bisa berpotensi menghasilkan anakan yang bagus, asalkan indukannya bagus dan telurnya itu sehat gitu ya. Jadi kalau indukannya bagus, telurnya sehat ya, teluran keberapapun itu bisa diambil anaknya, bisa dicoba, bisa dilatih dulu gitu ya. Jadi saya nggak berpendapat bahwa telur kesekian itu yang anaknya bagus dan telur sekiannya, telur yang lainnya saya abaikan. Kenapa demikian? Yang pertama, saya menggunakan pendekatan ilmiah ya, secara ilmiah, secara teoritis juga, secara ilmu apa sih namanya breeding juga ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada hitungan seperti itu ya. Nanti mungkin saya buat hitungannya ya, atau coret-coretannya. Yang kedua juga pengalaman saya ya dari 2013 sampai sekarang ya, dari ternak, belajar ternak sampai ya sekarang gitu. Itu ya macam-macam ya, yang burung yang juara itu bisa dari anakan telur pertama, telur kedua, telur ketiga, telur keempat, telur kelima, dan seterusnya ya. Kalau saya ini ngerolling biasanya 5 teluran gitu ya. Itu bisa juara semua, maksudnya dalam artian ada yang juara, yang telur ke-1 ada yang juara, yang telur kedua ada yang juara, dan seterusnya gitu ya. Jadi enggak menentu bahwa harus di teluran kesekian yang bakal bagus anaknya, enggak ya teman-teman ya. Itu secara pengalaman pribadi saya ya, terserah itu mungkin beberapa orang ada yang mungkin ada yang setuju atau enggak, tapi secara pengalaman pribadi saya seperti itu dari tahun 2013 sampai sekarang, dengan indukan yang berbeda-beda, dengan player yang berbeda-beda, dengan maksudnya dengan indukan balap, indukan kolong, dengan terah yang berbeda-beda, itu hasilnya seperti itu ya, random. Lalu secara ilmiah gimana bang? Secara ilmiah gini teman-teman ya, ibaratnya ya, indukan itu kan bawa genetik ya, jantan bawa genetik, betina bawa genetik. Itu masing-masing kita ibaratkan itu modal ya. Bapaknya itu punya modal, ibunya juga punya modal. Nah, kita katakanlah modal bapaknya itu 100 juta ya, 1 sampai 100 juta gitu ya. Modal ibunya pun sama ya, 1 sampai 100 juta misalkan ya. Nah, antara bapak dan ibu saat burung kawin atau saat burung reproduksi ya, dia akan menyumbangkan sperma ya, si jantan. Nah, si ibu atau si betina itu menyumbangkan sel telur ya, atau buah telur ya normalnya. Nah, dari sperma itu dan telur itu kita tidak tahu ya, sperma mana yang ngebawa modal 100 juta, sperma mana yang bawa modal 10 juta, sperma mana yang membawa modal 50 juta, sperma mana yang membawa modal 70 juta. Itu random ya. Kita tidak tahu sperma yang mana yang paling banyak membawa paling banyak membawa modal untuk membawa isi telur, sel telur gitu ya. Nah, jadi random gitu ya. Jadi yang bisa jadi yang membuahi itu kebetulan yang bawa modalnya kecil atau yang 10 juta, bisa jadi ya. Bisa jadi kebetulan yang setengahnya atau 20 juta, bisa jadi ya. Bisa jadi juga yang paling besar 100 juta ya, bisa jadi ya. Itu bisa hasilkan anak yang bagus gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu ya, sel telur ini bawah modalnya berapa, kita nggak tahu. Itu random ya, karena secara genetik seperti itu teoritisnya, dan ya ilmiahnya seperti itu ya. Kita gambarin ya teman-teman ya. Misalkan ini ada genetik burung ya, ini burung A lah, taruhlah burung A. Dia punya genetik seperti ini. Dia punya genetik seperti inilah ya. Nah, ini adalah genetik dari burung A. Nah, ini genetik burung A. Nah, burung A ini dia kalau diurai genetiknya akan seperti ini, seperti tangga ya. Kalau enggak bentuk spiral. Nah, itu. Lalu dari mana si A itu mendapatkan genetik? Ya dari ibu bapaknya ya. Ini kita bagi dua.
karena sebagian ini dari ibu ya, bagian dari ibu ya, bagian dari ibu, ini sebagiannya lagi dari bapak ya. Nah gitu ya, ini dari ibu, ini dari bapak. Taruhlah si A ini punya karakter tembak keras, kita lambangkan tembak keras yang dominan itu T besar, dan tembak tidak keras atau lawannya dari T besar itu T kecil ya. Nah lalu yang sifat kedua, misalkan spraynya kencang ya, spray kencang itu S besar ya, dominan, dan lawannya atau pasangannya bisa jadi kita umpamakan dulu ya S kecil, atau spraynya biasa aja atau pelan ya. Jadi si A ini punya genetik T besar, T kecil, S besar, S kecil ya. Taruhlah kita mau ternak gitu ya, kita mau kawinkan dengan burung yang punya genetik sama misalkan ya. Nah ini kan si betina itu kan, betina ini, salah lagi. Ini betina nih, ini jantan nih ya. Ini akan menyumbangkan setengah genetiknya atau ibaratnya setengah kromosomnya, atau sebut dengan kromosom seks ya. Setengahnya, dia akan menyumbangkan setengahnya, berarti T-nya setengah, S-nya setengah. Dan dari keempat ini ada beberapa kombinasi teman-teman ya, bisa jadi T S, bisa jadi T S, bisa jadi T S, bisa jadi T S ya. Sama ini juga sama. Nah gitu kan ya, yang dipelajari di sekolah-sekolah ya. Nah seperti itu. Nah kalau dikawinkan, nah sisi ini maksudnya gimana? Ini tuh maksudnya sperma. Nah ini telur. Kita tidak tahu modal yang dibawa saat burung kawin itu, apakah sperma yang ini, apakah sperma yang ini, apakah sperma ini, apakah sperma yang ini. Kita juga tidak tahu telurnya apakah telur yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, karena itu semua random teman-teman ya, nggak ada yang bisa mengendaliin itu semua udah rezeki Allah yang atur ya. Jadi hitungan telur keberapa burung bagus itu menurut saya tidak logis ya, tidak logis, tidak ilmiah, dan juga secara praktek di lapangan juga ya tidak terbukti ya. Jadi tidak relevan lah hitungan telur itu untuk menentukan indukan mana yang bagus atau indukan yang nggak bagus gitu ya. Indukan anakan mana yang bagus. Jadi hitungan telur itu tidak relevan untuk menentukan bahwa ini anakan yang bagus telur kesekian, anakan yang bagus telur kesekian. Itu menurut saya tidak relevan ya, karena ya secara ilmiah seperti itu ya, karena kita tidak bisa mengatur ini sperma mana yang bawa genetik, atau telur mana yang bawa genetik ini ya. Ini kan gini spermanya ya. Ini kan saya telur nih 2. Normalnya 2 kan. Ini sperma nih. Ini bawa sperma nih. Ini sperma kan ada banyak tuh, ada ratusan ribu ya. Ini kita nggak tahu nih, mungkin ini yang ini, mungkin ini yang ini ya, mungkin ini yang ini, mungkin ini yang ini, nggak tahu. Nah ini mereka ini yang mana yang ngebuahin gitu nantinya. Nah itu juga kan kita nggak tahu. Itu ya udah random, udah semua ibaratnya acak ya, udah rezeki, udah Allah yang kasih, itu nggak bisa kita atur keberapanya gitu. Nah dari contoh ini kita gunakan genetik yang heterogen ya, berbeda, karena alelnya itu punya sifat yang berbeda ya. Jadi ini dominan, ini resesif. Kita pakai coba genetik yang homogen dominan ya, yang bagus-bagusnya lah. Sama-sama ini sih ya. Nah pas saat kemungkinan genetik yang keluar itu ya cuma ini ya. Jadi telur yang sperma yang dibawa dan telur yang dihasilkan bagus semua, jadi anaknya juga bagus seperti itu. Dan ini yang dicari ya teman-teman ya. Ada juga yang
genetiknya dua-duanya jelek ya. Ada yang seperti ini ya. Mau sampai kapanpun hasilnya ya tetap gitu ya. Jadi ibaratnya ya kemungkinannya itu pasti 100% kurang bagus ya gitu. Nah ini yang kita cari, yang seperti ini, indukan yang seperti ini ya. Dia punya sifat dominan, nurunin ke anaknya bagus ya, nggak pelit, dan punya genetik yang homogen ya, bagus ya. Dan tapi ya yang kayak gini tuh jarang teman-teman ya. Dan perlu diingat itu nggak hanya 4 ini aja ya, maksudnya ada 2 sifat aja. Berempati itu ada 80 kromosom ya. Dan saat kawin masing-masing menyumbang 40 kromosom, jadi 40 pasang ya. Jadi ada 40 kombinasi ya. Jadi ada seperti ya, ada 40 kombinasi ya, nggak tahu apa aja ya. Saya juga nggak meneliti genetik merpati ya. Bisa jadi 40 ini tuh apa, 40 kombinasi ya, 1 sampai 40. Itu kemungkinannya itu ya berarti 40 pasang kombinasi, berarti ya sekitar 2 pangkat 40 ya, miliaran ya untuk yang sifatnya heterogen. Heterogen bisa miliaran. Untuk yang sifatnya homogen, nah ini bisa lebih sedikit lagi ya, mungkin bisa 2 pangkat 20, ibaratnya setengahnya. Jadi bisa diprediksi lah atau bisa merata. Tapi diingat, perlu diingat, homogennya homogen yang bagus apa homogen yang jelek. Balik ke kualitas burungnya itu teman-teman. Nah untuk menciptakan burung yang seperti ini, yang homogen bagus, itu ya kita kenapa orang-orang itu apa, ada yang mengcrossing ya, ada yang outcrossing, ada yang land breeding, ada yang inbreeding, ada yang apa namanya outcrossing dan sebagainya. Pokoknya macam-macam teknik breeding itu dilakukan untuk menciptakan ini. Dan ini bisa tercipta dari genetik manapun ya. Cuman yang paling gampang atau yang paling mudah biasanya itu dari jalur-jalur land breed ya. Makanya rata-rata burung land breed itu mayoritas burungnya juara. Land breed itu nggak hanya land breed deket ya teman-teman ya. Misalkan satu line, misalkan satu buyut lah ya, satu kakek, satu nenek bisa jadi, atau satu jalur, atau ya intinya sih masih ada satu jalur yang sama gitu ya. Itu kemungkinan anakannya rata-rata yang saya perhatikan itu lebih stabil keluarnya dibandingkan yang asal acak ya. Kecuali yang asal acaknya itu punya genetik yang bagus dan daya turun yang bagus gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi saat ngebreed itu ya minimal punya goals atau punya gambaran burung yang kayak gimana sih yang pengen dicetak. Jadi kita kapan kita lakukan land breeding, kapan kita lakukan inbreeding, kapan kita nge-cross, kapan kita ngejodohin sesuai katuragan atau gimana ya, itu apa namanya olah masing-masing lah gitu ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing atau jam terbang masing-masing. Dan perlu diingat juga ada faktor X teman-teman ya. Faktor X, kalau ilmiah sih itu ya penyimpangan hukum Mandel, baca aja atau bisa dipelajari. Itu ada yang jadi ada genetik mungkin sama-sama bagus ya, saat ketemu itu dia tidak cocok, itu berlawanan ya, jadi saling melawan, akhirnya keluarlah genetik yang jelek. Ada genetik yang biasa-biasa aja dengan ketemu genetik yang biasa-biasa aja, cuma mereka cocok, akhirnya ngeklop, nah menghasilkan genetik yang bagus, yang lebih bagus lagi gitu bisa. Dan macam-macam faktor X-nya itu. Jadi ya itu menurut saya rezeki ya, maksudnya udah Allah atur gitu. Jadi ya ikhtiar kita ya tetap ya, pertama pakai indukan yang bagus, yang jelas, yang sudah proven, yang wah lah ibaratnya, yang menurut kita dengan kemampuan masing-masing ya, maksudnya yang mampunya beli yang segini ya segini gitu ya, jangan terlalu memaksakan. Yang kedua ya pilih metode breeding yang ibaratnya sesuai dengan burungnya yang mau kita cetak gitu ya. Yang ketiga ya terus aja nyoba, berusaha dan berdoa gitu ya, ya gimana pun juga ya udah ada yang ngatur gitu. Nah itu teman-teman ya, secara teori seperti itu. Makanya kenapa saya tidak menghitung nih burung teloran ketiga nih pasti bagus, ini teloran kedua nih pasti bagus, ini teloran keempat nih pasti bagus. Saya nggak kayak gitu karena saya punya prinsip sendiri, saya punya pendirian ilmiah sendiri, saya punya data hasil saya praktek sendiri gitu ya. Jadi
Ya kalau saya seperti ini gitu ya, terserah teman-teman mau ikutan ya silahkan, nggak ikutan pun ya silahkan ya. Sama-sama punya jalur masing-masing. Tapi menurut saya ya hitungan telur itu tidak relevan dengan kualitas burung yang dihasilkan. Selama telur yang keluar itu bagus, sama-sama bagus atau sama-sama berkualitas. Kadang gini teman-teman ya, ada burung yang teloran pertama, kedua, ketiga itu masih kurang bagus, dalam artian dia perlu manasin telur dulu gitu ya sampai keluar telur yang bagus. Nah makanya kenapa kadang telur ketiga, keempat, ke lainnya ya itu bagus-bagus anakannya karena telur yang dihasilkan sudah berkualitas. Karena telur pertama kedua itu yang kurang bagus telurnya tapi tetap ditetaskan gitu ya. Makanya kenapa harus ada kontrol kualitas di telur ya. Kalau saya pribadi telurnya kurang ya, secara fisiknya itu tidak normal ya, saya buang, saya apkir ya. Meminimalisir keluar anak yang kurang ya, karena waktunya itu ya sangat panjang gitu ya, rugi gitu ya. Kalau saya gitu, memang ada kemungkinan keluar burung bagus dari telur yang jelek, ada ya, tapi mayoritasnya atau probabilitasnya, kemungkinannya itu ya lebih kecil ya, lebih besar kemungkinan keluar yang jeleknya. Jadi ya hitung-hitungan kemungkinan ya nggak bakal habis ya, jadi ya sudah cut aja gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.